Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Hari ini kita ingin membahas dalam sebuah pengajian tentang kekuasaan. Ayat yang kita ambil sebagai pedoman untuk membahas tentang kekuasaan itu adalah surat ketiga, surat Ali Imran ayat 26. Sebelum kita membahas ayat itu, kita latari dulu dengan prinsip. Pertama, sudah menjadi prinsip bagi orang mukmin, muslim, muttaqin bahwa segala apa saja yang ada ditemukan di alam semesta ini itu Allah yang buat. Bisa dilihat dalam banyak ayat, banyak surat. Satu di antaranya yang sering dibaca, surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil, ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. As-Sajdah ayat 4. Dalam ayat itu Allah menyampaikan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Berarti segala apa yang ada di antara langit dan bumi, berarti di dataran kita ini, itu diciptakan oleh Allah. Apapun, ma bainahuma, apapun yang di antara langit dan bumi, semuanya diciptakan oleh Allah. Kemudian karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang jadi pemiliknya. Kita ulangi, karena Allah yang menciptakan, maka Allah lah yang jadi pemiliknya. Keadaan seperti itu juga menjadi ketetapan bagi manusia. Siapa yang menciptakan, ia yang memiliki. Kecuali ciptaannya dijual atau hak ciptanya dijual. Kalau Allah tentu tidak akan pernah menjual hak ciptanya. Ia yang menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya dia yang menciptakan, dan hak ciptanya tak pernah bergeser dari Allah, tetap berada di tangan Allah. Karena itu
Allah mengatakan satu di antaranya dalam surat Al-Baqarah 284. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa saja nan di langit, apa saja yang di bumi, dan apa saja di antara langit dan bumi. Sadonya milik Allah. Artinya tidak ada yang milik yang lain. Nah, karena itu pada dasarnya kekuasaan pun milik Allah. Dan itu dinyatakan oleh Allah dalam ayat yang kita baca tadi. Kita ulang sedikit. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, wahai Allah yang menjadi pemilik kekuasaan. Kata al-mulk itu dapat diterjemahkan menjadi kerajaan atau kekuasaan. Karena itu pernyataan ini bila mau membuktikannya di dunia, mungkin kita akan menjadi orang-orang yang meneliti. Karena ujung dari ayat itu, tu'til mulka man tasya. Allah akan berikan kekuasaan itu kepada yang ia pilih. Jadi kalau begitu kekuasaan itu bila dilihat realitas itu kayaknya pada rakyat. Kemudian rakyat menyerahkan kepada seseorang. Rakyat secara bersama-sama melakukan pemilihan lalu diserahkan pada seseorang. Tetapi pada hakikatnya yang diserahkan kepada seseorang itu milik Allah. Karena itu bila ingin memperolehnya dengan berkah, mesti sowan kepada Allah, berzikir, berdoa, mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah untuk memperoleh kekuasaan itu. Karena kekuasaan itu milik Allah. Atau kita mau bantah? Kalau di sini kan Allah mengatakan kekuasaan itu milik Dia. Mau kita bantah? Membantah tentu juga pembantahnya. Jemaah sekalian, sambungan dari ayat itu, wa tu'izzu man tasya, dan Allah yang memberikan kekuasaan kepada yang ia pilih, wa tuzillu man tasya, dan Dia juga akan menurunkan, mencabut kekuasaan itu dari orang yang Dia tidak suka. Jadi kalau Allah tidak suka, kekuasaan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tunzi'ul mulka mimman tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Kebaikan itu semua berasal dari Allah, dan Allah yang menentukan apakah orang itu akan terhina atau orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jamaah sekalian, marilah kita mencontohkan pada hal yang kecil terjadi pada diri kita. Sebenarnya kita ini untuk diri kita punya kekuasaan. Kita berkuasa untuk diri kita.
Walaupun kekuasaan itu milik Allah, Allah memberikan amanah untuk kita supaya kita bisa menguasai diri kita. Tidak usah kita bicara besar, bicara kecil. Lalu orang-orang yang bisa melaksanakan kekuasaan dengan baik terhadap dirinya, maka ia akan dimuliakan oleh Allah. Sementara orang-orang yang tidak mampu melaksanakan kekuasaan dengan baik terhadap dirinya, dia akan mendapat kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.